Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di ibadah akhir tahun 2020. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan saja yang memampukan saudara dan saya untuk melewati sepanjang tahun 2020 yang penuh begitu banyak cerita. Kita bisa bandingkan, kita bisa saksikan bahwa betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak perkara yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu sore hari ini saya mengundang kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Seberapa kita yang ada, mari bangkit berdiri, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata-kata lain Tuhan selain ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang sudah memenuhi apa yang menjadi keperluan kami, Engkau Allah yang sudah menyembuhkan ketika kami sakit Tuhan, Engkau Allah yang sudah menghibur kami di tengah kesendirian kami Tuhan. Haleluya Yesus.
kebaikan Tuhan. Segala harta kekayaan kami pun tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebab Engkau yang telah menghadapi pandemi dalam 2020, menghadapi masa-masa yang sukar. Kita boleh melihat Tuhan, Engkau yang baik. Dunia tidak menjanjikan ini akan menjadi lebih baik, tetapi Tuhan berjanji Dia tidak pernah tinggal. Dengan apa kita dapat balas kebaikan selain kita menyembah kepada Tuhan. Sepanjang hari ini saya merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Betapa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga kami, pastor. Tidak sanggup kami untuk berkata-kata tapi boleh melihat pemeliharaan Tuhan, boleh bangun pagi Tuhan ingatkan kepada saya bahwa Dia Allah yang setia. Sehebat apapun saya, sehebat apapun kita, tidak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Angkat pujian dengan apakah segala kebaikan-Ku.
yang akan kami lalui. Duka dan suka ya Tuhan telah kami alami Yesus. Tapi yang bangga karena Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah lalu daripada hidup kami Yesus. Ketika kami tidak setia, di situ Engkau tetap setia Tuhan. Ketika kami menyakiti hati-Mu, di situ Engkau tetap mengasihi kami Yesus. Inilah hal yang tidak bisa kami lupakan setiap saat dalam hidup kami. Betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karenanya di penghujung tahun ini Yesus, tanggal 31 Desember ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sungguh berterima kasih kepadamu dari hati kami paling dalam ya Bapa, atas segala rahmat karunia anugerah damai sejahtera sukacita berkat-berkat yang telah melimpahkan atas kami Tuhan. Kami percaya Yesus ada suatu rancangan-Mu yang akan Kau kerjakan kami lebih lagi ya Tuhan di tahun depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan. Yang jelas firman-Mu mengatakan bahwa dunia Tuhan tidak semakin mudah. Dunia akan semakin jahat. Dunia akan semakin bertambah-tambah luar biasa Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi ketika Engkau tetap ada di dalam hidup kami Tuhan, maka biarlah ya Tuhan di tahun depan dunia boleh mengatakan sulit, dunia boleh mengatakan kesukaran, biarlah kami boleh melihat ya Tuhan 1000 rebah di kiri kami, 10.000 rebah di kanan kami, tapi biarlah kami tetap berjalan tegak ya Tuhan melihat salib Yesus, karena itulah yang jadi janji kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, ucapan syukur kami kembali pada sore hari ini. Kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesehatan, kekuatan telah Kau berikan kepada kami Yesus, sehingga kami boleh menutup tahun ini dengan ibadah kami, dengan ibadah ucapan syukur kami kepada-Mu, sekaligus perjamuan Tuhan yang akan kami kerjakan sebentar. Biar Roh Kudus mengurapi sejauh ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan perjamuan Tuhan sebentar akan dilaksanakan. Kiranya Roh Allah benar-benar bekerja menjamah setiap umat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sebentar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Ada sukacita sore hari ini. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa kita sebentar lagi akan, berapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya ada banyak cerita yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan, ya, kepada saudara-saudara seiman kita. Ada banyak ucapan syukur. Saya percaya tidak ada saudara yang akan komplain hari ini kepada Tuhan, tapi pasti ucapan syukur akan kepada Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Terlalu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ini adalah firman yang terakhir yang bisa kita dengar. Pesan Tuhan terakhir di tahun 2020. Saudara dan saya termasuk adalah orang-orang yang berkemenangan. Telah kulihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
kami dapat berada di penghujung tahun ini. Ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih tegak berdiri sampai saat ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu, memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi, karena begitu besar anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Yakin dan percaya kami kuat karena firman-Mu. Amin. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah firman ini kami tidak mendengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati, jiwa, roh kami untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Haleluya. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun yang baru. Banyak perkara yang kita sudah alami, suka duka, sakit penyakit, kita kuat, kita sehat, sampai hari ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjang-panjang dengan firman Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama pada firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan buka kitab kita firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul kita belajar menghargai nafas kita. Kita belajar menghargai nafas kita. Mari kita berdiri semua, kita buka di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ayat ini supaya setiap mereka yang membaca, mereka boleh merasakan betapa Tuhan itu baik, ya. Sampai hari ini aku ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdiri semua, yang bisa berdiri silakan berdiri. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ya. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas Memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih sudah sekarang bersama dengan saya, sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan, berarti kita harus menghargai nafas yang Tuhan beri untuk saudara dan saya sampai hari ini. Amin. Kita masih ada bukan karena kekuatan. Kita masih bisa menikmati hidup ini. Kita sehat, kita kuat. Semua ini karena anugerah Tuhan. Orang-orang yang sudah sekarang di ICU, ya saudara, mereka
mengeluarkan uang yang banyak untuk beli nafas bantuan, ya. Berapa banyak pengamen cari duit, ya, menyanyi, ya, untuk supaya mereka bisa hidup, bisa makan, bisa ada apa yang mereka terima. Saudara, siapa saudara dan saya? Kalau saudara masih ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan, tapi semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di sana katakan bahwa hari-hari ini penuh dengan masa yang sukar. Benar, saudara. Di sana sini kita dengar bagaimana berita-berita banyak kesulitan. Hidup ekonomi semakin lama semakin naik, semakin mahal. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan saudara dan saya di dalam Wahyu 6 ayat 6. Coba saudara buka. Kita baca di bagian ini saja. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada kata-kata sutupan gandumnya. Sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. Tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Saudara, ini merupakan satu peringatan buat saudara dan saya yang hadir sampai hari ini. Artinya, di sini katakan jangan merusak kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan saudara. Jangan merusak keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Jangan merusak iman kita. Berapa banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan di tempat ini, tapi saya hanya memberikan contoh. Berapa banyak mereka sudah menukar iman mereka. Mereka tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kekayaan, karena materi, karena kedudukan. Mereka rela meninggalkan Tuhan. Lewat firman Tuhan pada sore hari ini, lewat nafas yang Tuhan beri buat saudara dan saya, ya Tuhan katakan kita harus dapat memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Pakai mulut ini untuk memuji Tuhan. Ya. Pakai mulut ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pakai mulut ini dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Saudara bisa beli nafas? Tidak bisa. Ya. Tadi saya katakan kalau orang di ICU memang nafas bantuan, akhirnya juga dia lewat juga. Ya. Tapi kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, melewati banyak hal sepanjang tahun 2020. Tidak selamanya enak, ya. Saudara pasti ada satu pengalaman, tapi kita bangga bersama dengan Yesus. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan selalu ada sukacita. Amin. Ada sukacita enggak? Harus ada sukacita, mengucap syukur di dalam segala perkara. Nggak gampang ya mengucap syukur. Ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini merupakan perintah Tuhan. Sore hari ini perintah Tuhan datang buat saudara dan saya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Di dalam Mazmur 116 ayat 12, di sana ungkapan dari Raja Daud, dia katakan, bagaimana akan kubalas
Tuhan, segala kebajikannya. Saudara, Daud seorang raja. Daud tidak pernah kekurangan, tapi dia tetap merasa dia tidak ada apa-apanya. Sampai dia bisa berkata, Tuhan, bagaimana aku dapat membalas segala kebajikan? Saudara, pertolongan Tuhan hari lepas hari saudara sudah alami sepanjang tahun 2000. Ketika kita sakit, Tuhan berikan kita kesembuhan. Ketika kita ada di dalam jalan yang buntu, Tuhan bukakan jalan buat saudara dan saya. Wajarlah kalau kita harus mengucap syukur. Siapa saudara, kita bukan apa-apanya saudara. Kita tidak bisa memegahkan diri dengan hidup ini, tapi biarlah lewat kehidupan saudara dan saya, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Pertama, Tuhan itu sangat baik. Amin. 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 Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat setia. Amin. Di saat saudara tidak setia, tadi sudah dikatakan di dalam doa, Tuhan kita tetap setia. Ya. Berapa banyak kali kita tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia. Tuhan yang memelihara saudara lepas hari bersama dengan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 di sana dikatakan, satu teguran buat saudara dan saya, satu nasihat dari firman Tuhan dikatakan di sana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Saudara, tadi saya sudah katakan berapa banyak kali Tuhan sudah menolong engkau. Berapa banyak kali ketika engkau mengalami jalan buntu, ketika engkau menghadapi persoalan yang berat, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, memang tidak selamanya lalu seperti kita lalu balikin telapak tangan, tidak. Ya, ketika Tuhan memproses saudara sakit sebenarnya saudara, tapi ketika kita bertahan di dalam Tuhan, kita boleh melihat kemuliaan Allah boleh menyatakan lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Kita dapat berkata, Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Maka dikatakan di sini, sebab biarlah kita memuji Tuhan segenap batinku. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Kita diingatkan, jangan kita lupakan kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya ketika mereka sudah diberkati, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka banyak kembali berbuat dosa. Saudara, jangan. Tahun 2021 masih satu rahasia saudara dan saya. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau harus berkata, Tuhan, turut bekerjalah Tuhan dalam kehidupan rumah tanggaku, supaya segala sesuatu membawa kebaikan. Amin. Undang Yesus, Tuhan, turut bekerja di dalam rumah tangga. Aku tidak sanggup bekerja seorang diri menghadapi situasi di hari-hari ini. Biarlah kita mau hidup dekat bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah bersama dengan saudara dan saya. Lewat puji-pujian saudara, banyak mujizat yang terjadi. Saya ambil contoh saja yang singkat, bagaimana ketika Paulus dan Silas, waktu mereka ditangkap, dipenjara, kaki tangan mereka dibelenggu, tapi mereka berdoa
dan memuji Tuhan. Ada kuasa saudara ketika engkau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Katakan, Tuhan engkau baik. Sepanjang tahun ini engkau sudah memelihara kami, engkau sudah memberkati kami, engkau berikan kami kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik. Di saat kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia, saudara. Tuhan tetap setia. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kami, terutama saya. Tuhan selalu berikan saya satu sukacita. Saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap mengucap syukur karena Tuhan adalah yang terbaik di atas segala-galanya. Ada mujizat Tuhan lewat puji-pujian dan doa. Makanya saudara, kalau kita diundang untuk kita disuruh menyanyi, disuruh nyanyi yang benar-benar, ya. Pemain musik, main musik dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan berikan engkau talenta, lakukanlah itu semua dengan penuh rasa tanggung jawab, karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Dia akan balas memberkati apapun yang saudara lakukan, ya. Saudara akan menerima jawaban Tuhan yang luar biasa. Lewat pergumulan, kita lihat bagaimana tembok Yerikho bisa runtuh. Dengan apa? Apakah dengan alat-alat yang berat? Tidak. Tapi dengan puji-pujian, tembok Yerikho bisa runtuh. Selanjutnya, saya kembali kepada Daud. Sudah tahu Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan. Makanya di ayat yang terakhir tadi saya baca, biarlah segala yang bernapas itu memuji Tuhan. Ini memang dari firman Tuhan yang Tuhan juga titipkan kepada Daud. Dan sore hari ini firman Tuhan datang buat saudara dan saya. Daud suka berdoa, Daud suka memuji Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika dia ditantang dari Goliat, ya. Kita tahu siapa itu Goliat, badannya gede, ya. Tapi Daud berkata, engkau datang dengan tembok, dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Amen. Persoalan apa yang berat engkau? Rasa-rasanya, oh Tuhan, aku sudah putus asa Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu baik. Datang kepada Tuhan dengan nama Tuhan. Datang kepada Tuhan jangan dengan kekuatanmu, tidak ada apa-apa di kita saudara. Tapi datang kepada Tuhan dengan satu penyerahan yang sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, inilah aku. Kita angkat tangan, biar tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hadirat Allah akan turun di tengah kita lewat puji-pujian. Nah, saudaraku sekalian, hargailah nafas yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Makanya kalau tadi saya berkatakan, kalau kita disuruh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Suruh tepuk tangan dengan sungguh-sungguh, ya. Mengapa kita boleh melihat orang pada saat dia memuji Tuhan dia bisa menangis, ya? Karena ketika dia memuji Tuhan, Tuhan menjamah hatinya, Tuhan mengingatkan dia.
dia ingat, Tuhan, aku ada sampai hari ini hanya karena Engkau, hanya karena anugerah Tuhan. Hari lepas hari aku lalui banyak masalah, tapi aku bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang selalu peduli. Manusia mungkin tidak mau peduli dengan saudara, tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jangan suka berdalih, saudara. Seringkali kalau kita disuruh nyanyi, aku nggak bisa nyanyi, suaraku jelek. Jangan, saudara. Saudara masih ada sampai hari ini. Kalau kita disuruh memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Mazmur 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir berarti keluar dari mulut kita untuk memuji Tuhan. Jangan pakai mulut ini untuk gosipin orang, ya. Jangan pakai mulut ini untuk memfitnah orang. Jangan pakai mulut ini untuk menjelekkan hamba-hamba Tuhan. Tapi biarlah kita pakai mulut ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya Daud di dalam Mazmur 141 membacakan dari ayat ketiga, Mazmur 141 merupakan doa Daud pada Tuhan. Mazmur 141 ayat 3, demikian firman Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Ya, Daud ya, sebagai seorang raja, dia masih menyadari. Dia katakan, Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan. Saudara bisa berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan, awasilah mulutku, jangan pakai mulut itu maki-maki orang. Jangan pakai mulut itu untuk menjelek-jelekan orang, menjelekkan hamba-hamba Tuhan. Tapi muliakanlah Tuhan lewat mulut, lidah, bibirmu. Daud menyadari tanpa pengawasan dari Tuhan lewat mulutnya, ya, dia bisa berbuat dosa. Saudara, saya undang kita, periksa hati kita pada sore hari ini. Masihkah kita menghargai nafas yang Tuhan beri? Ya, saya katakan, jangan pakai mulut ini atau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, ada yang stres, ya, lari kepada minuman keras, lari kepada hal-hal yang tidak berkenan. Bukan itu jalannya, saudara. Tapi firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, satu undangan dari Tuhan. Tolong bacakan ya. Matius 11 ayat 28. Undangan dari Tuhan. Luar biasa undangan. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, sore hari ini lewat firman Tuhan saya berkata, saudara punya masalah, saudara punya beban berat, datang kepada Tuhan. Undangan gratis, saudara. Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Jangan datang kepada paranormal. Masih banyak orang-orang Kristen masih percaya kepada dukun-dukun. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara tidak akan lari kepada orang-orang pintar. Datang kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang mana? Marilah kepadaku
semua yang berubah. Saya rasa tidak ada jadi punya beban. Tapi kalau kita hadapi beban itu dengan sukacita, maka sukacita itu menjadi kekuatan. Masih rahasia, saudara. 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat pesan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingat. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Amin. Hanya dekat Tuhan saudara akan tenang. Persoalan itu tidak akan habis. Hari ini persoalannya beda, besok berbeda. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Mazmur 62 di sana katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia adalah gunung batuku. Ya saudara, masalah apapun yang hadapi di hari-hari ini, datanglah kepada Yesus. Lewat tubuh dan darah Yesus pada sore hari ini, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan memperoleh kekuatan yang baik. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Tuhan tahu hatimu, ya. Biarlah kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah aku. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku tidak berani melangkah dengan kekuatanku. Menghadapi tahun yang baru ini masih penuh dengan rahasia. Tetapi janji firman Allah, ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan merasa tenang. Amin. Ya. Jangan hidup dekat duit, nggak bisa tidur, saudara. Kalau orang udah banyak bangun dulu, udah nggak bisa tidur. Hidup itu buat apa ya? Buat apa ya? Gue bingung deh. Ya. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak akan panjangkan firman, tetapi lewat persekutuan kita pada sore hari ini, lewat tubuh dan darah Yesus, saudara, kita akan mengalami satu sukacita yang dunia tidak bisa beri. Mari saya undang para pemusik tadi. Kita akan menyanyikan itu pujian. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur.
yang terjadi tahun 2021. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami ada bersama dengan Engkau. Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami, luruskan sucikan kami, ya Allah. Agar kami layak di hadirat. Sebentar kami akan bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bapa, Kau sudah datang di dunia ini, rela mati untuk kami semua Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di
kasih bersekutuan yang indah Tuhan. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan, kuduskan semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan makan roti itu di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimesrakan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Frank akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami, boleh berkumpul bersama-sama, boleh memuji Engkau Tuhan, boleh mempermuliakan Tuhan, karena kami percaya kami ada sampai saat ini semuanya karena Amin. terima kasih. Terima kasih juga ya Tuhan untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai tahun ini, sampai tahun di ujung tahun ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan hadirat Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian kebenaran. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati kami, di pikiran Haleluya, kami. Yesus. Akan kami selalu harus mengucap syukur kepada Amin. Tuhan. Karena kami percaya ini semuanya kami kasih kami Iya, sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Iya Tuhan. Berkatilah kami, ampunkan akan segala dosa kami. Amin. Tuhan sucikan, kuduskan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Doa kami yang kami naikkan dalam nama Dalam nama Yesus. Kita minum. Di Dalam nama dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga yang baik, kami sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, dan kami percaya Tuhan di akhir tahun ini tubuh darah Tuhan akan lebih menyempurnakan lagi, bahkan mengawali tahun depan ya Tuhan, tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi dengan melalui tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami menyatu dengan Engkau Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kami untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk cemas ya Tuhan. Tapi biarlah tubuh dan darah Yesus menjadi suatu perlambang ya Tuhan, bahwa kami dan Engkau tetap satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami pada saat ini Tuhan, yang hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Agar Tuhan berterima kasih sepanjang tahun Tuhan sudah memberkati.
Yesus hanya sejauh doa. Dia tidak pernah jauh dari kita. Mungkin suami istri kita bisa jauh, anak kita mungkin bisa jauh, tetapi Yesus tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa. Kadang-kadang kita merasa jauh dari Tuhan karena kita tidak mau berdoa. Tetapi ketika kita datang berdoa, di situ ada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara sudah dilayani tadi di depan melalui amplop persembahan yang ada. Kalau saudara sudah terima atau saudara belum dilayani, nanti akan dilayani oleh Odi. Ya, oke. Puji Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik di akhir tahun ini kepada Tuhan. Dan nanti kantong persembahan juga akan dijalankan. Saya minta tolong ada saudara Kesia boleh menjalankan kantong persembahan satu kali saja saudara untuk kantong persembahannya. Dan saudara, sebelum kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di akhir tahun ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa ketika kami boleh mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian, kami kembali diberkati bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan untuk kami tidak takut menghadapi 2021 ya Tuhan. Bahkan lewat perjamuan Tuhan kami semakin diyakinkan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami dan kami tidak perlu takut ya Bapak. Tiba saatnya kami mau memberkati Engkau lewat harta kekayaan, lewat materi yang Tuhan percayakan bagi kami. Mungkin tidak pernah sebanding dengan apapun juga Tuhan, tapi lewat ibadah akhir tahun ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Engkau melihat tidak dari besar nilai yang kami berikan, tetapi kesungguhan hati kami ketika kami memberikannya kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari seorang janda yang miskin, memberi dari kekurangan. Dan di situ Tuhan menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya dan orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan amplop-amplop yang akan diberikan. Tuhan memberkati, sucikan dan kuduskan, dan layakan itu di hadirat-Mu. Bahkan pelayan Tuhan yang akan menjalankan kantong kolektor Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan jalankan persembahan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara boleh menjalankan persembahan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Kasih
kesaksian akhir tahun. Saudara boleh mempersiapkan diri untuk memberikan kesaksian. Dan yang pertama saya akan membacakan beberapa jemaat yang menurut saya hadir di sini. Jadi saudara bersiap untuk saya panggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Pasti terlalu banyak ya saudara ya yang mau diceritakan, tapi ceritakanlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Saya awali dari keluarga pastori supaya saudara bisa warming up dulu ya. Mari Ibu Gembala boleh bersaksi buat kebaikan Tuhan, nanti dilanjut oleh keluarga Bapak Eko. Para senior boleh duduk. Oke, silakan. Oke. Tuhan Yesus baik. Saudara, apa ya saya mau saksikan? Kalau sampai hari ini saya masih ada, masih sehat, masih kuat, semua itu karena anugerah Tuhan. Terlalu banyak hal yang saya alami di dalam hidup. Saya katakan Tuhan adalah membantu yang baik. Aku tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu melawatkan kami. Hari lepas hari saya ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami merasa tenang dan kami terima apa adanya dengan penuh sukacita. Ketika sukacita itu ada dalam hidup kita ini, maka ada satu kekuatan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sudah dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Kalau saya ingat, kalau saya flashback lagi sejak awal Januari 2020 sampai saat ini, ya banyak suka dan lebih banyak duka dan lebih banyak sukanya saudara ya. Karena bersama dengan Yesus itu kalau toh tetap ada duka ya, ketika kita bawa ke dalam kuasa tangannya pasti suka saudara ya, pasti ada sukacita di situ. Satu contoh seperti sejak mobil saya ditarik kembali ya, waktu di Grab, ada satu kekhawatiran saudara ya, karena satu dan lain hal, sehingga mau nggak mau saya terpaksa harus mengembalikan mobil itu, sehingga saya dalam kurun waktu
1-2 bulan waktu itu sempat tidak kerja apa-apa, tapi saya berdoa terus kepada Tuhan sehingga kesannya sepertinya nggak ada apa-apa, ya. Kesannya sepertinya tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Padahal yang terjadi itu numpuk, saudara. Ya. Kalau saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya sebenarnya, kalau saya mau pikir, kalau saya mau bawa itu dalam pikiran saya sangat berat, saudara. Dan banyak hal yang wajar kalau saya khawatir, wajar kalau saya cemas, wajar kalau saya takut, saudara. Tetapi ketika saya berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan melenyapkan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kecemasan, maka hal itu berusaha untuk saya tepis, saudara, ya. Maka ketakutan itu untuk saya untuk selalu bohong kalau dikatakan saya nggak khawatir, ya. Bohong kalau dikatakan saya nggak takut, nggak cemas, nggak deg-degan tuh, ya, bohong, saudara, ya. Namanya masih manusia. Tetapi saya belajar, saudara, untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saudara, ya, baik itu dalam bentuk khotbah setiap hari Minggu yang saya bawakan, itu sebelumnya saya harus alami dulu, saudara. Ketika saya mengalami hal itu, maka semuanya saya anggap enteng saja, ya. Bukan berarti saya mengentengkan masalah, bukan berarti saya tidak mikirin masalah, bukan, saudara, ya. Saya tetap berpikir itu, tapi kalau saya berpikir itu, saya sudah berserah kepada Tuhan. Jadi untuk apa persoalan itu saya pikirkan kalau itu tidak menambah kelegaan, kalau itu tidak menambah sesuatu yang baik bagi saya. Ya, bagi saya biarlah masalah datang, persoalan datang, apapun terjadi, apapun yang akan saya alami, biarlah itu terjadi, saudara. Saya sudah berserah. Dan saya punya suatu keyakinan ketika saya sudah menyerahkan segala apapun ke dalam tangannya, ke dalam kuasanya, maka saya percaya pertolongan pasti terjadi. Dan itu terbukti, saudara. Ya, akhirnya saya kerja lagi di Bluebird, ya, dan itu pun tidak bertambah nyaman, saudara. Ya, saudara tahu pada saat saya di Bluebird pertama kali mengalami pandemi, ya, pada saat bulan Maret itu, sehingga apa yang kita orang transportasi alami semua saya rasakan, saudara, ya. Pendapatan sepi, dan sebagainya, dan saya harus realitas, ya. Memang Tuhan tidak, memang ada suatu perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak, ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan, kok ada beberapa teman saya pendapatannya bagus, ya, tapi kok saya seperti ini, katanya aku mengadakan perbedaan, ya. Tapi bukan masalah, perbedaan itu bukan masalah di berkatnya, saudara. Tapi perbedaan itu masalah di sikap kita menghadapi masalah itu, ya. Mungkin kalau orang dunia menghadapi masalah itu seringkali mereka mengeluh, saudara. Banyak sekali teman-teman saya mengeluh, ya, yang A, B, C, D sebagainya, ya, bla bla bla. Tapi saya tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Memang ini dalam keadaan sepi, memang dalam keadaan pandemi, apa boleh buat, ya. Tapi ketika hal itu saya serahkan kepada Tuhan, kesepian boleh terjadi, saudara, ya. Bahkan satu hari itu cuma 2-3 rit, ya. Saya alami itu, saudara. Tapi saya sukacita terus, ya. Saya selalu menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan, menyerahkan apa yang terjadi dalam rumah tangga kepada Tuhan, dan di situ akhirnya terjadi suatu kelegaan, ya. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga yang sudah menepati janjinya. Jadi apapun terjadi dalam rumah tangga kami, bahkan sampai detik ini masih ada persoalan saya hadapi, saudara, ya. Tapi saya enggak selalu berdoa bahwa Tuhan lakukan persoalan ini, selesaikan persoalan, tidak, saudara. Tapi harus semuanya itu mengalir, Engkau berikan kekuatan kepada kami, Engkau berikan satu anugerah kepada kami sehingga kami boleh melaluinya dengan bersama dengan firman-Mu. Saya katakan seperti itu, saudara. Sebab itu saya bilang pada istri saya, pada anak saya, ya, mari kita belajar untuk menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Jangan dihadapi dengan kekuatan sendiri, ya. Mari kita hadapi, ketika kita hadapi bersama dengan Tuhan,
pasti ada jalan keluar. Ya. Tuhan selalu berjanji kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Ya, topan badai boleh datang, bukan berarti kalau Tuhan ada di situ tidak ada topan badai, saudara. Buktinya Tuhan bersama murid-muridnya, Dia ada, tapi topan tetap ada, badai tetap ada, persoalan tetap ada. Ya, tapi bagaimana cara kita menyikapi persoalan itu yang penting, saudara. Ya. Ketika kita bisa menghadapi dengan baik, dengan bijak, ya, dengan menyerahkan semua kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan bekerja. Haleluya. Itu saja saya rasa yang bisa saya saksikan, dan Tuhan menguatkan saudara semua yang ada pada malam ini. Kalau saya bisa ada sampai detik ini, meskipun dalam pandemi seperti ini, tapi Tuhan lakukan itu semua. Ya, saya puji Tuhan kalau sampai saat ini keluarga dalam keadaan sehat. Ya, meskipun kami tidak usah tes PCR atau swab, ya, tapi saya percaya darah Kristus, tubuh Kristus yang sudah menjamah kami sekeluarga sehingga terhalau dari hal-hal yang menakutkan itu. Ya, bahkan saya dengar ada lagi corona tipe yang lebih ganas, saudara, saat ini yang datang dari Inggris, ya, dan itu cepat penularannya dan cepat sekali untuk merambatkan virus-virusnya, ya, kepada orang-orang. Tapi saya percaya apapun seganas apapun virus yang ada, ketika saya hanya takut kepada Tuhan, tunduk kepada setiap firman-Nya, maka saya percaya semuanya itu pasti akan berlalu di dalam nama Yesus. Haleluya. Itu saja saya rasa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, atas segala kekurangan kami, keluarga pastori, ya, barangkali ada yang merasa kurang atas pelayanan kami, ya, maafkan kami. Barangkali ada yang belum pernah kami besuk atau belum pernah kami kunjungi, ya, maafkan kami, ya, karena keterbatasan kami. Tapi saya percaya di tahun depan nanti saya akan coba bersama dengan istri untuk memperbaiki segala sesuatunya, ya, selama itu demi kebaikan semua Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya undang kami keluarga untuk bernyanyi bersama. Anak-anak saya undang, biar yang main gitar Ervin saja, ya, atau Yosi, ya, Ervin saja. Puji Tuhan, kita akan bernyanyi tanpa Tuhan. Kita ada di sini. Ada di sini.
mengundang Ibu Ratmi untuk boleh bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Nanti setelah itu saya mengundang dengan kasih Kristus bersiap keluarga dari Om Rogi bersama dengan Tante Yeni dapat boleh juga bersaksi malam hari ini bersiap kebaikan Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Ratmi boleh langsung. Di dalam kehidupan keluarga saya. Saya mau nggak panjang-panjang bersaksi. Takut kata anak-anak jangan bersaksi banyak-banyak sama. Tadi udah